Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perumusan kebijakan pendidikan yang diampu oleh Bapak Fajri Dwiayam SPDI MPD. Adapun sub-pokok pembahasan yaitu yang pertama hakikat formulasi, yang kedua komponen formulasi kebijakan, yang ketiga proses formulasi kebijakan, dan yang keempat yaitu aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu hakikat formulasi. Menurut Joko Widodo mengatakan bahwa formulation sama dengan kebijakan, merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah selesai. Dalam hal ini, di dalamnya termasuk pembuatan keputusan. Lebih lanjut tentang proses pembuatan kebijakan negara atau publik. Kemudian menurut Anderson mengatakan bahwa perumusan kebijakan adalah upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Kebijakan menurut Anderson yang dikutip oleh Ali Imran mengungkapkan bahwa kebijakan adalah alasan yang tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah. Berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan adalah cara memecahkan suatu masalah yang dibentuk dari beberapa aktor yang ada. Dari segala macam alternatif pemecahan yang ada, maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Selanjutnya, komponen formulasi kebijakan. Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut Tilar dan Rian Nugroho dalam Arif Rahman yaitu yang pertama, kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Yang kedua, kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang ketiga, kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. Yang keempat, keterbukaan atau openness. Proses pendidikan sebagai proses kemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan itu merupakan milik masyarakat. Yang kelima, kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Yang keenam, analisis kebijakan sebagaimana pula berbagai jenis kebijakan pendidikan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional, dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan. Kebijakan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya para intelektual organik yang menjadi agen perbaruan masyarakat bangsanya. Yang kedelapan, kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. 9. Kebijakan berkaitan dengan penjabaran visi dalam pendidikan pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Yang ke-10, kebijakan pendidikan harus didasarkan pada efisiensi. 11. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan, tetapi pada kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses formulasi kebijakan. Menurut Islami dalam buku Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara mengungkapkan bahwa ada 4 langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik, yaitu yang pertama perumusan masalah atau definiting problem. Pemahaman terhadap masalah dapat membantu mengungkapkan asumsi-asumsi tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, menemukan pandangan yang bertentangan dengan rencana peluang kebijakan baru. Kemudian yang kedua yaitu agenda kebijakan. Sekian banyak problema-problema umum yang muncul, hanya sedikit yang mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecenderungan perhatian pembuat kebijakan melibatkan timbulnya agenda kebijakan. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah.
Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Dalam tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat yaitu tahap penetapan kebijakan. Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan keputusan untuk diambil sebagai cara pemecahan kebijakan, maka tahap paling akhir dalam kebijakan adalah menetapkan kebijakan pendidikan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan atau pengesahan kebijakan. Yang keempat yaitu aktor dalam formulasi pendidikan. Yang dimaksud dengan lingkungan kebijakan pendidikan menurut Henderson adalah segala hal yang berada di luar kebijakan tetapi mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pendidikan. Pengaruh tersebut bisa berasal besar, kecil, langsung, tidak langsung, laten, dan jelas. Yang termasuk dengan lingkungan kebijakan pendidikan dirumuskan secara berbeda-beda oleh para ahli ilmu kebijakan pendidikan. Menurut Supandi menyebutkan bahwa lingkungan kebijakan meliputi sumber alam, iklim, topografi, demografi, budaya politik, struktur sosial, dan kondisi ekonomi. Sementara yang dianggapnya paling berpengaruh terhadap kebijakan tersebut adalah budaya politik. Orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan negara disebut sebagai aktor perumusan kebijakan pendidikan. Sebutan lain dari aktor ini adalah partisipan peserta perumusan kebijakan pendidikan. Aktor tersebut yakni legislatif, eksekutif, administrator, partai politik, interest group, organisasi massa, perguruan tinggi, dan tokoh perorangan.